Halo teman-teman semua, kenalin aku Karno Nugroho. Aku adalah seorang mahasiswa tahun ketiga jurusan IT di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Aku adalah awardee ISMA batch pertama program Indonesia International Student Mobility Awards ke University of Pisa, Italia. Opsi lain yang aku juga sering kesana adalah COP. Aku baru tahu ini ketika udah agak lama di kota Pisa, tapi ini keren karena dia gede banget. Satu gedung itu pusat perbelanjaan supermarket COP ini, dan itu banyak opsinya. Jadi kalau misalnya aku pengen nyobain brand-brand yang mungkin aku nggak pernah nemuin gitu sebelumnya di toko-toko lain, di COP ini banyak opsinya sehingga aku bisa milih gitu aku mau nyobain yang mana gitu. Jadi kalau lagi pengen explore, lagi pengen nyobain produk baru, itu biasanya aku ke COP gitu. Nah terus kalau soal belanja barang atau belanja fashion gitu ya, ini hal yang perlu diperhatikan juga. Waktu awal-awal aku baru datang ke Pisa, aku tuh nggak tahu kalau di sana ada opsi lain selain main shopping streetnya. Jadi cuma tahu kalau belanja ya harus ke Corso Italia, cuma ada toko yang di sana aja jadi opsi. Kalau opsi belanja online juga kurang kurang mendukung ya, karena aku sempat nyoba waktu itu cari-cari di Amazon Italia kalau yang cukup umum di sana, tapi ongkirnya tuh mahal sekali kalau di sana. Jadi aku mikir sayang ongkirnya itu, dan aku akhirnya coba ke shopping street gitu. Jadi kebiasaannya kalau mau cari-cari ya di shopping streetnya itu di Corso Italia. Tapi masalahnya adalah di sana biasanya brand-brandnya ya brand-brand internasional, brand-brand yang terkenal, yang artinya barang-barangnya ya sangat mahal gitu. Nah aku jadi bingung juga lama-lama, kok mau beli apa-apa mahal di Pizza ini. Susah sekali nyari barang-barang kayak kabel HDMI atau nyari earphone atau sekedar buat kupluk gitu ya, fashion gitu ya, kok mahal sekali gitu. Nah sampai akhirnya aku dapat rekomendasi dari temen, dari orang lokal gitu ya, bahwa oh di Pizza itu ada pasar gitu, market. Jadi dia kalau tiap hari Rabu sama Sabtu itu biasanya ada festival atau pasar gitu ya, dagangan, orang-orang dagang gitu di lapangan di dekat Carrefour gitu. Di sana ada lapangan gede. Nah banyak fan-fan atau truk-truk gitu yang buka stall di sana. Jadi mereka dagang, ada dari sayur, dari makanan, fashion, eh, kain. Jadi banyak opsinya, dan di sana tuh murah-murah sekali karena umumnya mungkin barang-barang tolakan pabrik atau barang-barang second hand gitu ya, dan didagangin lagi sama orang-orang di sana. Jadi sangat murah, kita juga bisa tawar ke pedagangnya gitu ya. Dan itu jadi pengalaman yang menarik, yang istilahnya pengalaman yang lokal banget lah gitu. Nah, ketika aku udah tahu Mercato ini, market setiap hari Rabu dan Sabtu ini yang aku temuin, nah di sini baru aku nemuin, wah seru juga tinggal di kota Pisa gitu, karena kita bisa kalau nyari apa-apa ke Mercato gitu ya. Nah, selanjutnya itu soal ibadah, soal agama. Sebagai seorang yang beragama Katolik, aku menemukan di kota Pisa itu ya cukup mudah sebenarnya. Banyak, ada gereja yang letaknya bahkan di samping dorm persis gitu ya. Dan itu masalahnya adalah uh, mereka mengadakan ibadah itu cuma dalam bahasa Itali. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi nggak ada yang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi aku nggak ngerti gitu. Makanya aku juga nggak pernah ikut misa di kota Pisa. Jadi aku biasanya cuma streaming online misa dari Indonesia supaya ngerti gitu ya. Tapi aku pernah sekali ikut misa offline, itu waktu aku lagi jalan-jalan ke Roma waktu lagi Natal. Itu aku waktu itu di susteran Ursulin, ada temen yang punya koneksi suster Indonesia yang sedang dinas di sana, dan kita itu diperbolehkan untuk ikut misa malam Natal dalam bahasa Inggris dibawakannya waktu itu, karena memang background suster-suster di sana beragam, jadi mereka main communication language-nya Inggris, jadi misalnya dalam bahasa Inggris. Dan itu kerennya satu momen tuh di lagu penutup mereka nyanyiin lagu Silent Night, lagu tradisional Natal Malam Kudus itu dalam berbagai bahasa, dan salah satunya ada bahasa Indonesia di sana. Jadi keren, ada momen-momen dimana udah kangen Indonesia dan kita merayakan bersama Natal, ada sedikit kita bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Itu menurut saya sangat mengharukan.
Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia sudah turun dari surga. Kristus menebus dunia, Raja mulia. Terus kalau buat teman-teman yang beragama Muslim, waktu itu kan di antara kita awardis batch pertama di Universitas of Pisa juga banyak yang beragama Muslim. Biasanya mereka juga tiap hari Jumat tuh sholat Jumat bersama ke masjid di sana. Jadi kalau soal fasilitas ibadah tuh cukup lengkap. Jadi mereka sangat memfasilitasi, dan soal toleransi juga mereka sangat toleran. Lebih ke urusan agama adalah soal pribadi yang tidak perlu diurusi oleh orang lain seperti itu. Jadi oke-oke aja kalau soal agama, nggak ada masalah aku soal cara beribadah gitu ya. Terakhir itu soal entertainment yang aku mau bahas. Gimana sih kalau kita di sana spend our free time? Orang Italia itu surprisingly mereka sangat menyukai free time. Mereka sangat mengidolakan gabut gitu lah istilahnya. Mereka punya istilah sendiri tentang hal ini. Jadi mereka sebutnya tuh dolce far niente, the beauty atau the art of doing nothing. Jadi orang Italia tuh benar-benar mereka enjoy ketika mereka nggak ngapa-ngapain, menikmati momen aja, menikmati kalau mereka lagi minum kopi, menikmati kalau mereka lagi duduk-duduk di sungai gitu ya, menikmati suasana yang ada. Dan itu aku benar-benar hal yang sangat tidak umum waktu aku di Indonesia. Kayak aku nggak bisa kebayang benar-benar cuma duduk doang dan menikmati suasana gitu, gabut. Tapi ketika di sana aku baru menemukan bahwa emang kotanya atau suasana alamnya di sana sangat bagus gitu, dan benar-benar kita duduk aja dan menikmati suasana di sekitar kita itu udah seru banget, udah suatu entertainment yang nggak bisa dijelasin, harus dirasain sendiri gitu, harus datang sendiri ke kota Pisa atau ke kota apa di Italia dan ngerasain aja suasana di sana. Ambience-nya tuh memang mendukung sekali untuk kita menikmati suasana sambil duduk aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau misalnya opsi entertainment di Pisa itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Di sana nggak ada mall, jadi kalau mau belanja ya ke main shopping street di Corso Italia itu. Terus mungkin beli makanan gitu ya. Yang paling harus dicoba kan kalau ke Italia pasti harus coba gelato. Nah, di Italia tuh hampir semua gelatonya enak-enak, dan banyak cafe juga yang kita bisa kunjungi. Jadi kafenya, tapi kalau di sana nggak model ya nongkrong lama-lama di cafe gitu, biasanya cuma buat ya beli kopi atau makan croissant, roti gitu ya. Jadi cepat aja, bener-bener cuma buat makan doang, bukan buat nongkrong gitu ya. Jadi itu perbedaannya mungkin ya. Terus kalau mau duduk-duduk biasanya kalau lagi summer atau sampai fall, sebelum winter itu masih udaranya masih hangat, masih enak. Itu orang-orang banyak yang duduk di pinggirannya Sungai Arno. Jadi menikmati pemandangan sungai yang bagus. Biasanya banyak yang main kano di sana. Dan ya udah duduk-duduk aja sambil makan, minum, baca buku, ngobrol-ngobrol sama temen. Itu bagus banget karena suasana sungainya yang memang sangat romantis gitu ya. Banyak lampu-lampu oren gitu yang bikin suasananya enak gitu. Nah, terus kalau hiburan malam sebenarnya nggak banyak, tapi banyak cerita-cerita dari temen yang biasanya anak muda, karena kota Pisa tuh umumnya banyak mahasiswa. Anak muda tuh suka kumpul kalau malam-malam itu di Piazza Cavalleri. Itu piazza utama di kota Pisa, memang dia biasanya rame
Tapi kalau malam aku belum pernah ke sana, tapi cerita-cerita dari teman-teman yang lain di sana biasanya kalau malam tuh anak-anak muda mahasiswa gitu rame kumpul-kumpul di sana. Jadi nongkrong terus party gitu ya, yang versi budget di jalanan gitu ya, di main streetnya gitu. Dan mereka sekedar ketemu teman-teman kampus aja di luar area kampus gitu. Dan itu sepertinya menarik juga untuk dicoba gitu ya. Salah satu yang unik untuk merasakan local experience gitu ya. Jadi kesimpulannya, kota Pisa itu kalau dalam konteks belajar sangat mendukung. Dia nggak banyak distraction yang aneh-aneh, hiburan yang aneh-aneh sehingga kita bisa fokus belajar gitu ya. Terus kalau soal mahal enggaknya relatif, tapi dia nggak banyak opsi untuk belanja gitu ya, karena main shopping streetnya cuma satu gitu. Dan kalau mau opsi murah ada di Mercato tadi, pasar tadi, jadi nggak ada alasan kita untuk sangat boros gitu ya. Tapi itu sangat membantu juga sehingga kita bisa tahan diri untuk membeli-beli atau untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mungkin cuma dipakai sekali gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak alasan untuk boros gitu, misalnya kalau di kota Pisa. Dan kalau soal hiburan juga nggak 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 terlalu banyak yang aneh sehingga kita bisa fokus belajar. Dan suasana kotanya juga bagus gitu ya, alamnya bagus, tenang gitu ya. Nah itu enaknya. Mungkin nggak enaknya adalah ya itu aja gitu, kotanya kecil, kemana-mana bisa jalan kaki, jadi mungkin lama-lama kalau di sana bosen. Tapi overall kotanya enak gitu. Jadi itu aja sih minusnya kan. Kalau yang dilihat itu aja kadang bosan juga ya, walaupun bagus sekali, tapi kalau tiap hari dilihat bosan. Ngelihat Menara Miring bisa tiap hari bosan, ngelihat Sungai Arno yang bagus tapi kalau dilihat tiap hari ya bosan juga gitu. Jadi itu minusnya, tapi overall seru kuliah di Pisa dan lingkungannya enak banget. Oke, itu aja mungkin yang aku share di video kali ini. Nextnya aku akan lebih share ke kalian tentang trip-trip aku yang aku alamin selama aku di Eropa, juga mungkin sharing tentang pemikiran-pemikiran atau pendapat aku gitu ya tentang kehidupan di umur 20-an gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi tentang ITSMA, kalian boleh sih tanya di kolom komentar, aku akan coba bahas. Tapi untuk sharing ITSMA aku akan cukup di video ini. Jadi nextnya udah bukan tentang ITSMA lagi, lebih ke trip-trip aku dan pendapat-pendapat pribadi aku tentang berbagai hal. Tapi kalau kalian masih ada yang pengen dibahas tentang ITSMA, boleh banget kalian taruh aja di kolom komentar. Nanti aku akan jawab di komen, atau kalau memang cukup panjang aku akan bikin video baru soal itu. Oke, jadi itu aja dari aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe atau like, atau kalian boleh komen juga kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mau usul topik-topik bahasan gitu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.